Selamat datang di Sufi Quantum, channel Tasawuf Ilmiah. Pemirsa pemerhati Tasawuf Ilmiah Eksakta, masih dalam teknologi metafisika, khususnya terkait dengan aplikasinya. Pada sesi kali ini kita akan menjelaskan bagaimana perjalanan kesadaran manusia menuju ke titik fana atau frekuensi zero. Sebagaimana slide berikut ini, kami akan menjelaskan alur sinkronisasi gelombang menuju frekuensi nol. Bahwa kesadaran adalah hasil interaksi seluruh gelombang yang terkunci pada frekuensi kita. Pemahaman ini amat penting untuk memahami konten-konten kami selanjutnya, bahwa seluruh informasi yang ada dalam diri kita semuanya dikonversi dalam bentuk gelombang. Dan yang tertangkap oleh frekuensi kesadaran kita, itulah yang namanya kesadaran. Sebagaimana yang termanifestasikan pada gambar 1, di mana kondisi manusia saat ini kalau kita amati sangatlah rumit, sangatlah ruwet dan penuh dengan kompleksitas, di mana dinamika kehidupan yang sangat cepat berubah, dan dalam diri kita sangat banyak yang mempengaruhi kesadaran kita. Antara lain naluri kita, yaitu terkait dengan dorongan biologis, kemudian akal, memori masa lalu, keinginan, ego, ketakutan, penilaian, emosi, nafsu, dan seluruhnya. Dan itu semuanya terkonversi menjadi gelombang. Interaksi atas gelombang-gelombang tersebut itulah yang menghasilkan kesadaran diri kita. Artinya dapat kita bayangkan betapa rumitnya frekuensi kesadaran kita. Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, di mana urusan kehidupan ini semakin rumit dan kompleks, maka gelombang kesadaran kita pun juga demikian. Sehingga perjalanan menuju makom fana tidaklah mudah. Bahkan hampir tidak mungkin kita bisa mengenalinya. Kita memerlukan jangkar frekuensi yang berfungsi sebagai kalibrasinya, yakni sebagaimana gambar nomor 3, kita memerlukan seorang guru mursyid sebagai master frekuensi, karena beliau telah lebih dahulu menjernihkan gelombangnya, sehingga frekuensinya adalah frekuensi ilahi. Seorang guru mursyid identik dengan master frekuensi atau frekuensi semesta. Dahulu ia adalah seorang nabi, namun nabi telah khatam, dan pada setiap masa dan setiap umat Tuhan selalu mengirimkan hamba-hamba pilihannya untuk diperankan menjadi frekuensi ilahiyah atau sang al-wasilah. Oleh karenanya, bagi umat yang ingin mencapai makom fana, kita harus melakukan penyelarasan frekuensi kesadaran kita melalui sang guru mursyid. Itulah yang namanya proses sinkronisasi. Dalam tarekat, hal tersebut dikenal dengan rabitoh. Rabitoh pada intinya menyamakan gelombang kesadaran seorang murid dengan sang guru mursyid, di mana sang guru mursyid sebagai frekuensi masternya yang mempunyai kekuatan dan kestabilan, sehingga intensitas atas interaksi tersebut akan menghasilkan keselarasan. Dan ketika sinkronisasi tersebut berjalan dalam waktu yang lama dan intensif, terjadi resonansi. Pada saat itulah maka seorang salik sudah diperjalankan dalam kesadaran ruhani atau perjalanan Shirotol Mustaqim. Dan selanjutnya ketika itu terus dilakukan, terjadilah proses Mi'raj
naik lapis demi lapis kesadaran. Pada prinsipnya adalah seperti itu sampai terjadinya makom fana. Namun secara lebih detail kita akan sampaikan pada sesi berikutnya. Demikian. Pemirsa pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, slide ini menjelaskan bagaimana perpindahan atau penyelarasan frekuensi kesadaran dari seseorang kepada seseorang yang lainnya. Dan kita coba padu-padankan dengan teori fisika, bahwa kesadaran adalah hasil interaksi seluruh gelombang yang terkunci pada frekuensi kita. Secara teori fisika dapat dijelaskan sebagaimana slide sebelah kanan. Di gambar yang paling atas ada sebuah garpu tala yang pada prinsipnya seluruh benda, seluruh entitas di semesta ini bergetar dengan frekuensi tertentu. Frekuensi tersebut ditentukan oleh sifat dan struktur benda. Kemudian di gambar bawahnya ada dua benda atau dua garpu tala. Ketika dua benda itu saling bergetar, saling berdekatan, dan saling berinteraksi, maka akan terjadi saling mempengaruhi, akan terjadi interaksi, di mana benda yang mempunyai frekuensi yang stabil dan kuat, dia akan mempengaruhi benda yang lemah dan tidak stabil. Dan pada endingnya, pada gambar yang paling bawah, ketika dua benda itu frekuensinya sudah sama, maka akan terjadi proses getar-menggetar. Itulah yang namanya resonansi. Dan hasil dari resonansi ini akan memperbesar amplitudo, sehingga energi getaran menjadi meningkat. Berdasarkan hal tersebut, saya ingin menjelaskan bahwa manusia juga bergetar dengan frekuensi tertentu, dengan kesadaran tertentu, sebagaimana slide sebelah kiri. Frekuensi kesadaran kita ditentukan oleh pikiran, emosi, memori, keinginan, ego, luka batin, yang menghasilkan gelombang yang labil dan lemah. Dan frekuensi setiap orang itu berbeda-beda, sehingga kesadaran adalah frekuensi kita atau performance dari vibrasi kita. Tidaklah mungkin manusia mencapai makom fana tanpa melalui sinkronisasi atau penyelarasan dengan seseorang yang telah stabil dan kuat frekuensi kesadarannya. Oleh karenanya, kita perlu seorang guru mursyid yang fungsinya sebagai master frekuensi, yang frekuensi kesadarannya sudah stabil dan kuat. Dan proses ini disebut dengan sinkronisasi atau penyelarasan gelombang kesadaran kita. Prosesnya mirip sama dengan gambar yang di sebelah kanan. Ketika dua benda saling berinteraksi, maka frekuensi yang stabil atau frekuensi masternya akan mempengaruhi frekuensi yang tidak stabil atau mempengaruhi frekuensi sang salik. Dan kemudian ketika terjadi frekuensi yang sama, chemistry-nya sudah terbangun. Ketika keduanya saling mencintai, maka itulah yang dinamakan resonansi. Dan hasilnya sudah dapat ditebak. Ketika resonansi itu terjadi secara intensif, maka frekuensi murid atau salik akan mengikuti frekuensi sang guru mursyid. Inti dari pemahaman slide ini bahwa pada hakikatnya seluruh entitas di semesta ini bergetar atau bervibrasi dengan frekuensi tertentu. Itulah yang namanya kesadaran. Dan agar mencapai makom fana, maka perlu dilakukan sinkronisasi melalui master frekuensi. Dan kemudian terjadilah resonansi yang pada intinya gelombang yang lebih stabil akan mempengaruhi gelombang yang labil.
Dan itulah pada intinya perjalanan menuju fana, yakni menyelaraskan gelombang kesadaran kita dengan frekuensi ilahi, sebagaimana yang termanifestasi dalam frekuensi kesadaran seorang guru mursyid. Dulu hal tersebut diperankan oleh seorang nabi, namun nabi telah khatam, dan Tuhan selalu mengirimkan seorang hamba sebagai master frekuensi di dunia ini pada setiap saat dan waktu. Demikian. Terima kasih atas kunjungan dan atensi Anda. Kiranya berkenan mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Jangan berhenti di ruang Anda. Bisa jadi banyak pihak yang membutuhkannya.